terakhir ini kita gencar-gencarnya meningkatkan itu sebenarnya bentuk koordinasi kita. Ya memang belum konkret nyata gitu ya, tapi sudah ada titik terang akan kita lakukan koordinasi itu. Kemudian satu hal tadi yang ditanyakan tentang pandangan untuk pejabat Kaltim tentang IT. Ya. Ya memang sangat kita maklumi Pak bahwa IT ini memang juga ada yang memandang sebelah mata, ada yang dua mata gitu, ada yang tutup mata, kita maklumi sekali gitu. Oleh sebab itu kami juga melalui teman-teman tim Grand Design ini tidak henti-hentinya juga melakukan rapat-rapat koordinasi dengan operator di setiap institusi supaya juga menularkan gitu kepada pimpinannya, kepada pejabat-pejabatnya. Memang kita akui juga tidak semua pejabat mengerti tentang IT. Ya. Itu sangat kita akui. Oleh sebab itu tapi ke depan tentunya tidak seperti itu lagi harapan kita. Kemudian hambatan tadi yang dikatakan DPD selaku penggerak adanya IT di Kaltim, ya tentunya di sana sini dana gitu. Kadang kita memerlukan suatu dana untuk membeli satu alat kecil saja alatnya, tapi harganya minta ampun tingginya. Ini kan sulit meyakinkan semua pihak bahwa ini harganya sekian, dengan alatnya sekecil itu, tapi fungsinya besar. Nah ini tentunya hambatannya adalah di sumber pendanaan. Dan lain-lain saya pikir tidak ada terlalu menjadi masalah. Kita bisa koordinasikan, kita bisa sosialisasi. Hanya saja untuk mengalokasikan sejumlah dana memang untuk IT ini cukup luar biasa, luar biasa sekali. Demikian. Ya, terima kasih. Mungkin ke Pak Tommy tadi. Sore ada yang nelpon nih ingin bergabung sama kita. Oke, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Masih dengan Pak Robi. Oh, Pak Robi. Iya, silakan Pak Robi. Ini Pak, saya mau bertanya masalah strategi apa kira-kira yang perlu dilakukan IT ini untuk menghadapi kan istilahnya kita udah mau masuk era global lah ya. Iya. Jadi untuk Kalimantan sendiri ya geografi, demografinya, fisiografinya itu hingga sampai ke individunya kan agak susah Pak. Iya. Jadi sistem apa yang bagus selain pakai WAN atau fiber optik untuk di Kalimantan Timur apa yang khususnya Pak? Iya. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih Pak Robi. Oke, mungkin Pak Tommy ini bisa nih Pak ya menjelaskan kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh IT ini untuk ya masuk dalam dunia global sekarang ini dalam kendala geografis, kemudian individu segala macam. Silakan Pak Tommy. Ya jadi memang benar ya secara geografis kita luas sekali. Kalimantan Timur ini luasnya itu 200.000 km persegi daratannya ya, yang luar biasa sekali. Dan tentu dengan tekstur topografinya yang cukup sulit gitu ya. Nah ya, untuk strateginya yang kita harapkan bisa diimplementasikannya sebetulnya tidak langsung masalah infrastruktur ya. Kalau kita lihat infrastruktur ini sekarang juga sedang berkembang, dari pihak swasta banyak membangun fiber optik untuk mencapai seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Tapi di samping itu sebetulnya adalah tetap fungsi SDM ya. SDM kita ini agar bisa memanfaatkan IT dan merasa termanfaatkan dengan IT tersebut. Dengan demikian nanti ya pihak swasta pun akan masuk ke daerah tersebut karena bisa menjual teknologinya dengan harga yang tentu akan murah apabila customernya banyak ya. Kalau customernya sedikit, pengguna IT sedikit ya mungkin investor juga seperti tadi Pak Sanja sampaikan, kalau swasta untuk apa masuk ke sana gitu. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi teknologi informasi, manfaat-manfaat teknologi informasi ini agar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kalimantan Timur. Yang kedua juga tadi seperti hambatan-hambatan yang ada ini perlu kita hilangkan, yaitu munculnya e-leadership dari pihak pimpinan-pimpinan di seluruh pemerintahan maupun masyarakat, agar bisa memiliki pengetahuan tentang IT lah. E-leadership dalam merancang suatu government, pemerintahan, dia menggunakan IT sebagai alat bantu dalam melayani masyarakat ataupun stakeholders lainnya.
Jadi dari sisi SDM ya, kemudian infrastruktur, kemudian leadership, kemudian ya leadership ini yang kita harapkan akhirnya adanya komitmen. Kalau tadi ditanyakan dari pemerintah Kalimantan Timur ini keinginannya tinggi, Pak. Jadi kita survei ini keinginannya mereka tinggi dalam memanfaatkan IT, tapi belum sampai dalam bentuk komitmen. Kita lihat dalam visi Kalimantan Timur ini belum, terutama dalam misinya belum masuk unsur IT di dalamnya, belum masuk unsur e-government. Nah ini juga kita harapkan ada komitmen dari pemerintah. Kami yakin dari tim Grand Design ini keinginannya cukup tinggi dari BPID, dari pemerintah provinsi, kemudian dari daerah, keinginannya tinggi. Ya tapi tadi itu belum sampai komitmen kepada regulasi. Kita harapkan nanti IT ini masuk dalam misi pemerintahan Kalimantan Timur. Karena kalau dari yang ada ini belum sampai ke misinya. Kemudian ya kembali, saya rasa itu ya strategi yang harus kita lakukan. Karena ini jangka panjang, tidak bisa dalam waktu seperti disampaikan tadi pasnya, tidak bisa instan gitu. Kita perkirakan itu baru 2000 ya 5-10 tahun lagi lah baru bisa kita menjalankan IT ini bisa termanfaatkan secara bersama dari ujung selatan sampai utara Kalimantan Timur ini. Ya, terima kasih Pak Tommy. Mungkin ada penelpon lagi yang bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Bapak Sudar, Pak. Sudar. Iya. Ya, silakan Pak. Berkaitan dengan tema yang ada, saya ingin menanyakan tentang Grand Design IT di Pemprov Kaltim ya. Iya. Untuk Grand Design IT itu mencakup untuk informasi tentang pertambangan nggak itu, Pak? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kira-kira untuk ini berkaitan dengan karena kan wilayah Kaltim ini juga luas dengan wilayah geografis pertambangannya ya. Iya. Kemudian hubungan industrial global tadi juga menyangkut masalah ya tadi pasar bebas itu ya. Iya. Nah aksesnya ada nggak untuk proses itu gitu Pak ya? Iya. Oke, terima kasih buat Pak Tommy dan bapak yang ada ya. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Oke, ini mintakan ke Pak Sanjaya gitu Pak ya, untuk masalah Grand Design IT Kaltim apa juga masuk ke info pertambangan dan apakah bisa mengakses info tambang juga ini. Silakan Pak Sanjaya. Terima kasih. Ya kalau ditanyakan apa info pertambangan bakal masuk, mestinya semua. Kalau tadi dikatakan BPS, tentunya bukan hanya data BPS, tapi semua data pemerintahan akan masuk semua. Supaya mudah diakses, supaya mudah didapat oleh masyarakat maupun calon investor. Kalau dikata tadi terluas, ini provinsi terluas di Indonesia. Terluas di Indonesia. Timur ini provinsi terluas di Indonesia dan penduduk yang mungkin belum sampai 3 juta. Iya. Jadi mungkin mau komentar dikit mengenai teknologi apa yang sesuai. Memang cukup berat kalau kita lihat di kota-kota besar mulai ada fiber optik dari sekian operator yang menghubungkan kota-kota besar. Tapi masih ada juga rekan-rekan kita di perbatasan yang jangankan fiber optik, mungkin telepon pun belum ada. Sementara dia nyebrang sedikit ke Malaysia, mungkin di sana udah teknologinya udah luar biasa. Jadi itu memang perlu waktu banyak. Kita juga perlu pikirkan teknologi apa. Mungkin satu-satunya mungkin masih hanya bisa pakai satelit ya. Pakai satelit katakanlah nanti ada titik-titik tertentu di kecamatan di perbatasan yang pakai satelit, mau tidak mau tidak bisa menggunakan fiber optik maupun microwave, jaringan microwave antar menara katakanlah seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ada penelpon lagi bergabung sama kita. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Dari Bu siapa nih Bu? Bu Lina. Bu Lina. Ya. Ya, di mana Bu Lina? Saya mau tanya. Iya, ya silakan. Saya sudah amati tadi dari 3 pembicara itu. Iya. Bahwa untuk sebetulnya yang paling kita butuhkan sekarang, apalagi saya sebagai ibu rumah tangga, saya ingin gerakan yang greget loh dari Bapak bertiga itu untuk menjaring bakat pada putra-putri Kaltim menuju Iptek ini, apakah yang sudah dibuka sampai saat ini. Dan menurut saya, saran dari saya kalau bisa, jangan hanya Indosat, Telkomsel, itu aja yang membuat ini perlombaan. Dan setelah juara, tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Atau ini, Bapak bertiga ini. Jadi tolong mulai sekarang, kalau misalnya saya sering membaca koran, terus
ngikutin berita-berita di televisi bahwa ada yang juara